Izin Bapak-Bapak Jenderal yang terhormat, Panglima TNI, Kemenhan, Kapolri, semoga tidak ada yang dendam pribadi kepada saya atau kenakalan kepada saya. Saya ingin menanggapi pernyataan Kemenhan. Kami sudah melakukan pembagian tugas bahwa untuk Angkatan Darat tugasnya adalah pertanian, jagung, dan padi selain palawija. Angkatan Laut adalah kedelai. Sejak aku kecil, Bapak-Bapak, aku melihat TNI itu gagah, berwibawa, seragam lorengnya, tampan ganteng, baretnya dengan segala warna dan spesifikasinya. Baret hijau, jingga, merah, ungu, kalau tidak salah ungu ya. Itu ada arti-artinya. Dan mengambil itu sangat-sangat berat. Mandi darah, berdarah-darah, setengah mati. Termasuk juga Polri. Ada juga kesatuan elitnya Polri. Tapi kenapa akhir-akhir ini kami melihat malah jatuh marwah TNI itu, prajurit-prajurit itu. Jatuh. Pakaian loreng ke sawah, pakaian coklat Polri ke sawah, berkebun. Padahal kami lihat negara lain, mereka fokus pertahanan, mereka fokus skill individu, personel, mereka fokus peningkatan alat-alat perang berteknologi canggih. Kami lihat Amerika, kami lihat Rusia, Ukraina, Inggris, Jerman, Prancis, Australia, Iran, Pakistan, India, Cina, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia. Mereka fokus kekuatan personil dan persenjataan yang canggih. Kenapa sekarang malah Bapak-bapak Panglima TNI, Bapak-bapak ya di Kemenhan, kenapa malah hilang marwah TNI itu, hilang marwah Polri itu? Apa fungsi Menteri Pertanian? Apa fungsi Menteri Pendidikan? Apa fungsi kementerian yang lain? Udah ada bidang masing-masing. Ayolah Bapak, fokus aja lah ke strategi militer, pertahanan, strategi tempur, kekuatan personil, kekuatan peralatan canggih, pertahanan darat, pertahanan udara, pertahanan laut. Fokus aja ke sana, Bapak. Kami masyarakat ini senang kalau melihat TNI punya tank sekaliber Abram, punya rudal sekaliber Patriot ataupun sekaliber Storm Shadow atau S-400 atau punya pesawat tempur F-22 atau F-35 atau Rafael. Kami senang TNI itu punya senjata tercanggih. Kami senang TNI itu gajinya lebih besar daripada yang lainnya. Kami senang. Kami tidak keberatan Polri itu gajinya besar, alat-alatnya canggih. Tapi tugas pokokmu apa, Bapak? Bapak-bapak TNI tugas pokokmu apa? Sabta Marga, Sumpah Prajurit, ya, Tribrata. Kami ikhlas pajak kami itu dipakai untuk kalian. Karena kalau kenapa negara ini, rakyat ini mengadunya kepada kalian Bapak TNI, mengadunya kepada kalian Bapak Polri. Kenapa negara ini kita yang bersatu. Tapi kalau begini, kami mau kemana? Menhan mengatakan akan sedang membuat program, kalau tidak salah ini penambahan 750 batalion di seluruh Indonesia. Ya kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 500.000 sampai 550.000 personil yang tambah TNI. Enggak masalah bagi kami, Bapak. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain fokus pengembangan pertahanan, kekuatan personil, kekuatan alutsista yang modern, yang canggih. Kenapa kita malah ke kebun? Itu urusan Kementerian Pertanian.
Ayolah Bapak, coba ku tanya satu persatu. Kalau ada TNI yang menonton videoku ini atau Polri yang menonton videoku ini, bagaimana perasaan kalian pakai baret hijau, pakai loreng TNI, tapi ke sawah megang cangkul? Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Satpam saja, nggak ada yang ditugaskan ke sawah. Satpol PP nggak ada ditugaskan ke sawah. Ayolah bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri, Kemenhan, ayolah, sadarlah. Dari kecil kami melihat TNI itu gagah, berwibawa, kuat, perkasa, jago tempur, jago berkelahi, melindungi rakyat. Kenapa sekarang jadi begini TNI, Polri? Kenapa? Kalau aku mengalami sial karena pernyataanku ini, berarti memang negara ini sudah diambang kehancuran. Bapak TNI, Bapak Polri, ayolah. Negara lain sudah di level tank Abrams, Leopard, Rafael, Su-57, F-33, F-22, F-35. Negara lain sudah di kapal selam nuklir, kapal induk nuklir. Ayolah Bapak, TNI itu kuat, personilnya kuat-kuat. Keluarga aku juga ada TNI, keluarga aku juga ada Polri. Aku melihat mereka kuat-kuat. Wibawa itu Bapak. Loreng kalian itu wibawa Bapak. Seragam, termasuk juga brimob. Wibawanya ada Bapak. Jangan jatuhkan marwah kalian itu ke sawah Bapak. Menteri Pertanian, udah urusannya ada itu. Bapak udah anggaran minta berapa ke DPR, usulkan berapa, ya udah fokus ke pertahanan. Membangun asrama-asrama yang bagus untuk prajurit-prajurit TNI, untuk prajurit-prajurit Polri. Memberikan beasiswa kepada anak-anak TNI, anak-anak Polri. Memberikan santunan sampai kuliah anak-anak yang ditinggalkan meninggal di tugas, dalam tugas. TNI yang meninggal dalam tugas, Polri yang meninggal dalam tugas, anak-anaknya sejahterakan. Percuma dinaikkan satu pangkat, tapi kalau anaknya, istrinya kebingungan, makan dari mana, uang sekolah dari mana. Ayolah Bapak, ini rakyat kecil yang meminta Bapak. Jaga marwah kalian itu Bapak. Kalau mulutku ini salah Bapak, biarlah alam yang menghukum, tidak usah disiram air keras. Itu aja Bapak. Mobil khusus untuk presiden pakai kaca. Presiden RI sekaligus CEO MBG dan founder KDMP mengatakan kita harus hemat anggaran, efisiensi. Tapi beliau meminta supaya Pindad mendesain mobil khusus berlapis kaca, ya, bodi atas terbuat dari kaca supaya beliau terlihat oleh masyarakat dan tetap aman. Mungkin kaca anti peluru lah ya. Menurutku berlebihan sih Bapak, ya. Kenapa aku katakan berlebihan? Bapak itu bukan siapa-siapa di mata dunia, ya. Bapak bukan sekaliber Presiden Amerika, bukan sekaliber Presiden Rusia, bukan sekaliber Presiden Ukraina, atau Presiden Iran, atau Presiden India, atau Presiden Pakistan, atau Perdana Menteri Israel. Enggak. Bapak kalau berjalan pun di pasar atau di mall sendirian aman, gak ada yang mengganggu. Karena Bapak bukan presiden negara yang adidaya atau negara yang doyan perang. Enggak. Bapak hanya presiden sebuah negara yang pemerintahnya dan aparatnya suka menginjak-injak rakyatnya. Itu aja. Tapi mungkin Bapak takut sendiri ya, karena terlalu banyak dosa Bapak kepada rakyat. Jadi Bapak takut sendiri, minta didesain apa segala. Enggak ada yang mengganggu Bapak. Udah jalan aja Bapak sendiri, enggak ada yang mengganggu Bapak. Enggak ada. Aku pastikan itu Pak, enggak ada. Lihat Pak, sebanyak apa yang menyambut Bapak, yang mengelulukan Bapak ketika Bapak datang berkunjung. Enggak ada. Jadi Bapak nggak usah merasa sekaliber Donald Trump, Putin, Presiden
Iran ataupun pemimpin ulama tertinggi Iran, enggak, atau sekaliber Perdana Menteri Israel, atau sekaliber Zelensky, Presiden Ukraina, enggak, atau Emmanuel Macron, atau Ratu Inggris, Raja Inggris, enggak lah Pak, jauh-jauh Pak, jangan Pak, atau sekaliber Paus, pemimpin Katolik dunia, janganlah.